Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa tengah minggu dari GUP Harvest Surabaya. Sebelum kita memulai penyembahan dan doa kita, alangkah baiknya kalau saudara menyediakan waktu dan tempat yang tenang, supaya selama 25-30 menit ke depan saudara bisa berfokus, berkonsentrasi, untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman, dan juga untuk berdoa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau Allah yang setia, Kau tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau selalu menopangku.
Engkau sumber kekuatanku, tangan-Mu tak berhenti bekerja di dalam hidupku. Engkau yang ku andalkan, sebab Engkau Tuhan yang setia. Ku mau selalu memuji-Mu, menyembah-Mu untuk kesetiaan-Mu. Aku mau selalu berharap kepada kesetiaan-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya.
Allah yang setia ya Tuhan. Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dan ketika tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, maka kami yakin ada pertolongan, ada kemenangan, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sekarang berbicaralah lewat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan buat saudara semua. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup kita kadangkala muncul pertanyaan, ya apakah Tuhan masih bersama saya di dalam pergumulan hidup saya setiap hari? Apakah Tuhan masih menyertai saya ketika saya bekerja, ketika saya berjuang untuk keluarga, ketika saya melayani Tuhan? Apakah karya dan tangan Tuhan itu masih bekerja dalam hidup kita ketika kita melihat bahwa kenyataan-kenyataan dalam hidup ini menjadi sulit atau tidak segala sesuatunya berjalan seperti yang kita harapkan? Nah, saudara, waktu pekerjaan kita menjadi sulit, waktu kehidupan kita menjadi sulit, waktu kita menghadapi tantangan, ketika keluarga kita menghadapi masalah, maka bisa saja muncul keraguan semacam itu. Apakah tangan Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita? Nah, saudara, teks ini yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini memberikan jawaban bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Tangan Tuhan selalu ada, bekerja, tidak pernah selesai untuk mengerjakan hidup kita, menyertai kita dan menopang kita. Dan tadi kita sudah melihat bahwa Tuhan itu sudah memulai hal-hal yang baik dalam hidup kita. Maka Ia akan melanjutkan semua hal yang baik, semua pekerjaan baik yang sudah Dia mulai di dalam hidup kita. Nah, saudara, pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, yang Tuhan sudah mulai dan akan terus Dia kerjakan dan akan Dia selesaikan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah keselamatan. Saudara, keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita. Keselamatan bukan hasil dari perbuatan baik kita. Tetapi keselamatan adalah hasil atau oleh karena anugerah Allah saja. Dan kemudian Roh Kudus berkarya bekerja di dalam hati kita, sehingga kita bisa memberikan tanggapan terhadap anugerah itu dengan iman. Nah, ketika kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, itu terjadi karena karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, keselamatan kita sepenuhnya merupakan hasil karya Allah, sepenuhnya merupakan hasil pekerjaan Allah. Dan itu adalah sebuah pekerjaan baik yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Nah, saudara, Tuhan itu tidak berhenti hanya sampai memberikan keselamatan kepada kita. Pekerjaan baik yang Dia lakukan dalam hidup kita tidak berhenti hanya dengan memberi kepada kita keselamatan. Tetapi di dalam perjalanan iman kita, Tuhan terus berkarya, Tuhan terus bekerja. Di dalam perjalanan iman kita, Tuhan terus menguatkan kita, supaya kita bisa bertahan sampai akhir dalam perjuangan iman kita. Roh Kudus terus ada bersama kita, memberi kekuatan kepada kita. Tuhan juga terus membawa kita kepada proses untuk menuju pada kesempurnaan. Hidup kita dikuduskan dari hari ke hari. Karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Kita dijadikan makin serupa dengan Kristus. Dan itu adalah pekerjaan baik yang terjadi setelah kita menerima keselamatan. Artinya, saudara, setelah kita terima keselamatan, Tuhan tidak berhenti bekerja dalam hidup kita. Tapi kita terus dibentuk supaya keselamatan itu menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita. Keselamatan itu kemudian tampak di dalam kebenaran yang kita lakukan, tampak di dalam karakter kita yang semakin baik, dan itu semua adalah karya Allah, pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara,
Tuhan sekali lagi tidak berhenti hanya dengan menyelamatkan kita. Keselamatan itu adalah sebuah awal dari proses di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, keselamatan itu merupakan awal sekaligus tujuan dari pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, sesungguhnya setiap hari Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Tuhan terus ingin membentuk kita. Ketika kita berelasi dengan keluarga kita, ketika kita ada dalam pekerjaan kita, ketika kita melayani Tuhan, sebenarnya itu semua merupakan proses pembentukan dari Tuhan. Sebenarnya di dalam itu semua Tuhan sedang bekerja, membentuk kita, memproses kita, menjadikan kita menjadi lebih baik. Karena itu saudara, kita harus menyikapinya secara positif. Kalau Tuhan sedang bekerja untuk menyempurnakan kita, menguduskan kita, dan membentuk karakter kita, lewat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita harus memberikan tanggapan positif terhadap segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sedang dibentuk melalui perilaku orang lain yang kurang menyenangkan misalnya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena sebenarnya di dalam itu semua, Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik untuk membentuk karakter kita. Ketika kita menemui hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup ini, jangan marah kepada Tuhan. Tapi kita harus bersyukur, sebab di dalam hal-hal yang tidak nyaman itu, tangan Tuhan sedang bekerja. Dia sedang menyelesaikan sebuah pekerjaan baik yang Dia sudah mulai ketika kita menerima keselamatan. Nah, saudara, itulah pekerjaan baik yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita, maka Dia terus membentuk kita, menyempurnakan kita, dan menguatkan kita di dalam perjalanan iman sampai keselamatan itu benar-benar menjadi sempurna ketika Tuhan datang kembali nanti. Nah, yang kedua saudara, pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah mulai dan akan Tuhan terus kerjakan dan lanjutkan dalam hidup kita? Pekerjaan baik yang kedua adalah keterlibatan di dalam pelayanan. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, yaitu di pasal 1 ayat 5, di sana Paulus menuliskan bahwa jemaat di Filipi ini ikut berperan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, bagaimana peran mereka dalam pemberitaan Injil itu? Mungkin saja dan kemungkinan besar mereka memang memberitakan Injil secara langsung. Dan kemudian cara kedua di mana mereka mendukung pemberitaan Injil itu bisa saudara temukan dalam pasal 4 ayat 15, yaitu jemaat di Filipi mendukung pelayanan Paulus secara finansial. Nah, apapun yang mereka lakukan, baik mereka terlibat secara langsung dalam pemberitaan Injil maupun mereka mendukung pekerjaan Tuhan secara finansial, mereka semuanya sebenarnya sedang terlibat di dalam pelayanan. Nah, jadi saudara, pekerjaan baik yang sudah dimulai oleh Tuhan itu adalah kesempatan bagi jemaat di Filipi untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan Paulus meyakini bahwa ketika Tuhan sudah memulai untuk memberi kesempatan kepada jemaat Filipi untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan, maka Tuhan akan terus melanjutkan itu semua. Nah, mereka bisa terlibat dalam pekerjaan pelayanan itu merupakan anugerah, merupakan karya dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan akan terus menguatkan jemaat di Filipi sehingga mereka akan terus setia, terus sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan Injil, dalam terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kita semua juga dipanggil untuk melayani Tuhan dalam berbagai macam bentuknya. Dan ketika kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah pekerjaan baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita. Nah, ketika dalam perjalanan kita melayani Tuhan dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kita kemudian menghadapi tantangan, kita menghadapi hal-hal yang kita rasa tidak enak, tidak menyenangkan, kita tidak boleh menyerah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam pelayanan kita, hal-hal yang berat yang kita rasakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Tuhan terus yang akan menopang kita. Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaan baik, yaitu pelayanan itu yang sudah Dia anugerahkan dalam hidup kita. Ya, memang dalam pelayanan kita seringkali menghadapi hal-hal yang bisa melemahkan kita, saudara. Kritik dari orang lain, kesalahpahaman dari orang lain, kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, jalan buntu dalam pelayanan. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena pelayanan itu adalah pekerjaan baik. Sekali lagi, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan Tuhan akan terus menopang kita, bekerja dalam hidup kita, menyelesaikan pekerjaan baik itu. Yang ketiga, saudara, pekerjaan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita?
Pekerjaan baik itu adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, bisnis usaha kita, itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita dan akan Tuhan terus selesaikan sampai pada akhirnya nanti. Nah saudara, mari kita dengan penuh semangat memperjuangkan semua hal baik yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jangan lelah berjuang untuk keluarga Anda. Jangan lelah berjuang dalam pekerjaan walaupun itu sulit. Kenapa? Karena itu semua adalah pekerjaan baik yang Tuhan sudah mulai dan Tuhan akan terus tolong kita. Tuhan akan terus menopang kita. Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kita supaya kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita tempat sekolah yang baik, tapi Tuhan juga akan menguatkan kita sampai kita bisa menyelesaikan pendidikan kita. Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita keluarga untuk kita bina, tapi Tuhan juga akan memberi kepada kita kekuatan untuk berjuang terus bagi kebahagiaan keluarga kita. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Pekerjaan baik yang Tuhan berikan itu bukan hanya ketika kita mendapat pekerjaan, tapi Tuhan juga akan terus menopang kita sehingga kita bisa terus mengerjakan usaha dan pekerjaan kita dengan baik. Nah saudara, jangan menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi. Firman Tuhan hari ini memberi kepada kita sebuah keyakinan. Tuhan sudah memulai hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menopang kita. Dia akan terus menolong kita supaya kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan baik itu. Nah saudara, mari kita sekali lagi dengan penuh keyakinan menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa karya Tuhan itu sempurna. Penyertaannya itu merupakan bukti kasih-Nya kepada kita. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Tuhan sudah memulai hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak melepaskan dan membiarkan kami begitu saja, tetapi Tuhan terus menopang dan menyertai kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua yang sedang mengikuti doa tengah minggu ini. Mungkin ada di antara mereka dan mungkin ada di antara kami Tuhan, yang sedang berada pada satu titik di mana kami hampir menyerah. Kami hampir menyerah untuk berjuang bagi keluarga. Kami hampir menyerah untuk berjuang dalam pelayanan. Kami hampir menyerah untuk berjuang dalam pekerjaan kami. Kami hampir menyerah untuk berjuang dalam sekolah, dalam pendidikan kami. Dan kami mungkin ada di antara kami yang hampir menyerah dalam apapun juga. Hampir menyerah dengan kondisi kesehatan kami dan lain sebagainya. Tuhan, tapi tolong kuatkanlah kami. Firman Tuhan hari ini meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk terus bertahan. Kuatkanlah kami Tuhan untuk terus bertahan. Tolonglah kami menghadapi semua kesulitan, menghadapi semua pergumulan yang membuat kami ingin menyerah ini. Kiranya kekuatan dari Tuhan mengalir memenuhi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk yang sedang sakit pada hari ini. Kami mohon jamahan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan mereka semua. Yang sedang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan secara finansial, kami mohon Tuhan membuka jalan untuk mereka semua. Bagi yang sedang menghadapi masalah keluarga, kiranya Tuhan memberi pertolongan. Bagi yang sedang putus asa menemui jalan buntu dalam pelayanan, kiranya Tuhan menolong memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami, dan kami mau terus berjuang dan bertahan karena kami yakin akan penyertaan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua,
mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.